Salam sejahtera, sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu. Bahkan kami bersyukur karena Engkau memperbaharui kami dengan menaruh kasih-Mu, bahkan roh-Mu ke dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Demikian kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Yehezkiel 36 ayat 27. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian tertulis. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara, dengan jelas bahwa Tuhan akan menaruh rohnya, memberikan rohnya diam di dalam hati umatnya. Tentu kita bertanya, selama ini apa yang terjadi? Apakah yang selama ini ada di dalam hati umatnya? Dengan nats yang mengatakan bahwa Tuhan hendak menaruh rohnya ke dalam batin, sebenarnya Tuhan hendak menetapkan hal yang baru di dalam umatnya. Tentu juga saudara-saudara, di dalam diri kita. Dan selanjutnya tentulah kita bertanya, mengapa Tuhan hendak menetapkan hal yang baru? Alasannya jelas. Umat Israel saat itu betul-betul terpukul sebab Israel terbuang dan Yerusalem jatuh, ditaklukkan. Sehingga umat itu bisa merasa kalap, gelap, dan tidak bisa melangkah. Karena itulah saudara-saudara, Tuhan mengatakan, aku hendak memberi rohku. Artinya, hendak menetapkan hal yang baru. Tentu saudara-saudara, ketika ada yang begitu mendukakan, ketika ada kesulitan sama seperti bait Allah yang dihancurkan, Yerusalem yang jatuh, umat dan kita juga sering bertanya, mengapa ya Tuhan sebagai orang percaya ada kesulitan, bahkan ada kegagalan dalam hidupku? Israel bisa saja mencari kambing hitam dan kita juga bisa saja mengatakan, oh ada faktor luar yang begitu kuat sehingga saya tidak berdaya. Israel juga bisa mengatakan, oh itu serangan Babylon sehingga kami tidak bisa berhasil menjaga bait Allah. Namun saudara-saudara, yang paling menarik dari sikap Tuhan bahwa boleh memang kita menguji mengapa kita tidak berhasil, boleh atau kadang-kadang kita bisa saja mencari kambing hitam, tapi Tuhan tidak ingin berlama-lama dengan semua itu. Betul, Israel memang tidak setia dan memberontak, demikian kata Yehezkiel, tapi yang paling penting sekarang bahwa ke dalam dirilah temukan sesuatu yang membuatmu bisa melangkah, dan karena itu bukalah hatimu, bukalah dirimu agar apa? Agar roh Tuhan yang baru hadir dalam dirimu, dan kalau begitu kau bisa melangkah, umat bisa melangkah, dan tidak berlama-lama lagi dengan perasaan bahwa Yerusalem sudah takluk, saya sudah gagal, tapi sekarang saya akan melangkah dengan spirit baru, dengan roh yang baru dari Tuhan. Itulah saudara-saudara pesan pertama mengapa roh Tuhan ditaruh ke dalam hati umat, ditaruh ke dalam hati kita, agar kita tidak berlama-lama, tapi melangkah, menerima yang baru di depan kita yang dari Tuhan. Tapi ada yang kedua, saudara-saudara, yang juga penting. Dalam hidup beragama kita, sering kita merasa bahwa urusan agama itu adalah mengerjakan perintah A, perintah B. Jangan ini, jangan itu, turuti ini tidak boleh. Dan kita sering merasa bahwa betapa sulitnya kita memenuhi semua itu. Israel telah diberi perintah Tuhan, jangan ini, jangan itu, tapi ternyata tidak berhasil dan Yerusalem jatuh, bukan? Dan sekarang, saudara-saudara, soal iman, soal Tuhan tidak lagi mementingkan larangan ini, larangan itu, tapi mementingkan apa? Mementingkan hatimu, sikapmu. Temukan sesuatu yang betul-betul berada dalam dirimu, langkahkanlah itu, temukanlah karakter Kristianimu, mengasihi, bermurah hati. Dan dengan itu semua kita melangkah dan baru, dan dengan itu semualah kita akan berhasil mengerjakan hidup ini, akan terberkati. Tidak lagi terbebani dengan segala macam ini jangan, itu jangan, tapi hati yang baru oleh roh Tuhan, saya menjawabnya, Anda menjawabnya
dengan karakter baru, kemurahan hati, kasih, kesungguhan. Dan dengan itu kita menjadi orang Kristen yang baru dan kita akan berhasil dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di jalan kami Engkau selalu membaharui hati kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang terus bisa membaharui langkah kami dan terberkati dan berhasil dalam jalan-jalan hidup kami. Demikian kami berdoa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa.